nama saya Rifka, NIM 217611050, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari metode penelitian dengan judul Perencanaan Aplikasi Enkripsi dan Dekripsi SMS dengan Algoritma Simetris atau AES pada telepon seluler. Latar belakang, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini orang dapat saling berkomunikasi dengan cepat dan mudah, sehingga orang dapat mengetahui apa saja yang terjadi di belahan bumi ini dengan bertukar informasi. Rumusan masalah: merancang aplikasi enkripsi dan dekripsi SMS dengan algoritma simetris AES pada telepon seluler. Batasan masalah: enkripsi dan dekripsi SMS dengan AES pada telepon seluler. Tujuan penelitian: merancang aplikasi enkripsi dan dekripsi SMS dengan algoritma simetris AES pada telepon seluler. Manfaat penelitian: memudahkan seseorang untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan mudah. Metode penelitian. Bagian A, waktu dan tempat penelitian. Advanced Encryption Standard dipublikasikan oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology pada tahun 2001. Berikut bahan dan alat penelitian. Pertama, perangkat kelas atau hardware. Pertama, handphone. Kedua, PDA. Yang ketiga, memori. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang pertama, algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Yang kedua, Short Message Service atau SMS. Yang ketiga, Java to Micro Edition. Yang keempat, ASCII. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi. Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subjek dan objek yang sedang diteliti. Bagian D, pengolahan data. Penulisan coding. Perancangan aplikasi enkripsi dan dekripsi SMS dengan algoritma simetris AES pada telepon seluler dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan perangkat lunak JSDK atau Java Software Development Kit. Pembuatan program. Tahap perencanaan sistem. Analisis dan perencanaan sistem. Pengembangan aplikasi enkripsi dekripsi SMS dilakukan secara bertahap dengan model proses perangkat lunak menggunakan metode waterfall. Aliran kerja kebutuhan. Tahapan pertama adalah menentukan area aplikasi yang akan dipakai jika aplikasi akan diimplementasikan. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan awal sebuah perangkat lunak. Area aplikasi. Masih banyak masyarakat umum yang tidak tahu cara untuk menjadikan informasi yang disampaikan melalui SMS agar tetap aman. Mereka menyadari betul bahwa keamanan jaringan pada pengiriman SMS masih lemah. Berikut adalah gambar area aplikasi yang akan dikembangkan, yaitu plain text ke enkripsi, lalu ciphertext mengirim ke senter SMS, ciphertext menerima SMS, kemudian deskripsi, dan yang terakhir plain text SMS. Yang ketiga, kebutuhan awal. Dari penjelasan informasi yang terdapat pada area aplikasi, maka akan didapat informasi-informasi lain. Salah satunya adanya kondisi yang akan terjadi dari seseorang yang akan mengirim maupun yang menerima pesan SMS, yaitu bagian A, pada masing-masing ponsel pengirim dan penerima pesan SMS harus sudah terinstall aplikasi. Bagian B,
pengirim dan penerima pesan SMS harus mempunyai kunci simetris yang sama. Kemudian implementasi. Tahapan ini merupakan proses menerjemahkan rancangan yang telah didesain pada bahasa pemrograman. Sehingga pada tahap ini, sistem sudah siap untuk dioperasikan sesuai dengan fungsi dan tujuan. Implementasi antarmuka. Dalam aplikasi ini menggunakan media telepon seluler. Antarmuka menu utama merupakan tampilan list yang memuat beberapa elemen, yaitu new message, inbox, dan send. Ketiga, kelas CryptoMitlet. Pada aplikasi yang dibangun oleh penulis dinamakan CryptoMitlet Java file. Ini merupakan file yang akan diproses ketika Mitlet dijalankan. Yang keempat, pengaturan kontak. Kelas daftar kontak berfungsi untuk menampilkan daftar kontak. Pertama, akan menggunakan vektor vContact dari kelas aplikasi di mana vektor tersebut dideklarasikan. Yang kelima, pengaturan pesan. Diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pesan masuk yang disimpan pada record stored, record inbox, dan pesan keluar yang disimpan dalam record stored, record send. Adapun flowchart penelitian pada perancangan aplikasi enkripsi dan dekripsi SMS dengan algoritma simetris AES pada telepon seluler, mulai dari pengumpulan data, pembuatan program, implementasi, pengujian program. Berikut flowchart penelitian. Start, ke waktu dan tempat penelitian. Kemudian bahan dan alat penelitian. Terbagi atas dua, yaitu perangkat keras atau hardware yang terdiri dari handphone, PDA, memori. Yang kedua, perangkat lunak atau software, terdiri dari algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Yang kedua, Short Message Service atau SMS. Yang ketiga, Java to Micro Edition. Yang keempat, ASCII. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu metode observasi. Lalu pengolahan data dan penulisan coding. Kemudian pembuatan program terdiri dari analisis dan perencanaan sistem. Yang kedua, aliran kinerja kebutuhan. Yang ketiga, area aplikasi. Yang keempat, kebutuhan awal. Kemudian implementasi terdiri dari yang pertama, implementasi antarmuka. Yang kedua, kelas CryptoMitlet. Yang ketiga, pengaturan kontak. Yang keempat, penerima SMS. Yang kelima, dekripsi SMS. Dan yang terakhir, selesai. Ini adalah daftar pustaka dari judul yang saya presentasikan. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakjelasannya. Sekian dan terima kasih.